Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis Widodo. Saya dari Fakultas Psikologi Unisula. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan psikologi yaitu skizofrenia. Oke, langsung saja kita ke definisi dari skizofrenia. Nah, skizofrenia ini merupakan gangguan jiwa berat, di mana orang yang mengalaminya menginterpretasikan realita secara abnormal. Gangguan jiwa ini dapat memunculkan berbagai gejala, diantaranya yaitu halusinasi, delusi, serta pola pikir dan perilaku yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari yang mungkin dapat menyebabkan kecacatan fisik. Kemudian skizofrenia merupakan kondisi jangka panjang yang dapat membutuhkan penanganan seumur hidup. Jadi gangguan jiwa skizofrenia ini susah untuk disembuhkan dan penderitanya itu mengalaminya secara seumur hidup gitu loh. Kemudian kita ke slide selanjutnya, yaitu penyebab dan timbulnya skizofrenia tidak diketahui secara pasti. Namun para peneliti mengungkapkan bahwa skizofrenia disebabkan oleh kombinasi dari faktor genetik, sistem kimiawi otak, serta faktor lingkungan yang turut berkontribusi dalam perkembangan penyakit ini. Nah, beberapa faktor juga diketahui dapat meningkatkan risiko mengalami skizofrenia, diantaranya yaitu 1. Memiliki anggota keluarga dengan riwayat skizofrenia. Misalkan apabila kita memiliki ayah yang menderita skizofrenia, itu dapat menurunkan kepada anaknya gitu, kayak keturunan gitu. Kemudian yang 2, komplikasi dari kehamilan dan persalinan seperti malnutrisi atau pajanan virus yang mempengaruhi perkembangan otak. Kemudian yang ketiga yaitu riwayat mengkonsumsi obat-obatan psikoaktif atau psikotropika selama remaja. Jadi ketika mungkin Anda muda gitu, Anda mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba, ganja, dan lain-lain, itu dapat meningkatkan penyebab Anda mengalami gangguan skizofrenia. Oke, kemudian gejala. Nah, untuk gejala ini skizofrenia dapat memperlihatkan berbagai macam gejala yang terkait dengan pemikiran atau kognisi, perilaku atau emosi, dan atau gejala yang ditimbulkan pada penderita skizofrenia mencakup yaitu ada delusi. Delusi yaitu kepercayaan yang salah dan tidak berbasis pada realita. Contohnya, orang yang mengalami delusi, mereka berpikir bahwa mereka sedang dicelakai atau dilecehkan. Nah, kemudian ada halusinasi. Nah, halusinasi ini hampir mirip-mirip dengan delusi ya. Halusinasi ini melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Itu. Jadi emang hampir mirip dengan delusi. Kemudian yang ketiga yaitu ada pola pikir yang tidak terstruktur. Hal ini dapat dilihat dari adanya wicara yang tidak terstruktur, komunikasi yang efektif dapat terganggu, dan jawaban yang diberikan itu tidak berhubungan dengan yang ditanyakan. Misalkan apabila kita sedang berkomunikasi dengan seseorang yang mengalami gangguan skizofrenia, itu kita menanyakan, mereka itu akan memberikan jawaban yang tidak berhubungan dengan yang kita tanyakan gitu. Jadi itu akan susah untuk berkomunikasi. Nah, hal yang lainnya yaitu penurunan atau ketidakmampuan untuk menjalani kehidupan. Kemudian ini ada penanganan untuk penderita skizofrenia. Skizofrenia dapat membutuhkan penanganan seumur hidup yang seperti saya bilang di awal tadi. Walaupun gejalanya sudah mereda, itu loh. Tapi tetap aja seumur hidup itu mereka akan mengalami skizofrenia. Penanganan dengan pengobatan dan terapi psikososial dapat membantu menangani kondisi ini. Pada kasus tertentu bahkan rawat inap dapat dibutuhkan. Pengobatan merupakan salah satu hal yang sangat penting pada penanganan skizofrenia. Pengobatan antipsikotik yang umum digunakan dapat mengendalikan gejala dengan mempengaruhi kadar dopamin pada otak mereka. Selain dengan pengobatan, intervensi psikologis dan sosial juga berperan dalam penanganan skizofrenia. Salah satunya dengan cara psikoterapi untuk membantu menyusun pola pikir, mengetahui cara mengatasi stres, dan menangani tanda dan gejala yang muncul. Kemudian yang slide terakhir yaitu bagaimana cara pencegahan gangguan skizofrenia ini. Tidak ada cara spesifik yang terbukti dapat mencegah gangguan skizofrenia. Namun, penanganan dini dari kondisi ini dapat mengendalikan gejala sebelum terjadi komplikasi serius yang mempengaruhi kondisi jangka panjang dari orang tersebut.
Jadi emang belum ditemukan pencegahan yang efektif gitu. Informasi ini dapat meringankan gitu, memastikan bahwa penanganan dijalankan sesuai dengan protokol juga dapat mencegah semakin memburuknya gejala yang muncul. Oke, terima kasih. Itu tadi penjelasan mengenai skizofrenia. Apa itu skizofrenia dan penyebabnya seperti apa, gejala-gejala yang dialami seperti apa, kemudian bagaimana cara penanganan dan pencegahannya. Itu tadi saya jelaskan. Apabila ini bermanfaat, itu datangnya dari Allah, dan apabila saya banyak tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.